Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nupa di sini. Kali ini Bu Nupa mau cerita nih tentang si COVID-19 dan data persebarannya di Jambi. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita dengerin dan kita simak apa saja sih informasi yang kita dapat dari video pembelajaran kali ini. Sebelum kita ke data persebarannya, ada baiknya kita harus tahu dulu apa sih COVID-19 itu ya. Jadi COVID-19 ini adalah corona virus disease ya. Corona virus disease. Kemudian kenapa sih ada 19-nya? Karena saat itu kemunculannya itu pada tahun 2019. Jadi diberi nama COVID-19. Nah, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Kira-kira gejala klinisnya seperti ini. Ada demam dan ini adalah demamnya bukan demam biasa ya. Demamnya adalah demam yang memiliki waktu yang sangat lama seperti itu. Jadi kalau demam biasa itu biasanya 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Tapi ini adalah demam yang hampir 7 hari atau hampir seminggu itu demamnya tidak turun-turun kecuali minum obat gitu. Kemudian yang kedua adalah batuk pilek. Batuk pilek. Jadi kalau udah punya gejala seperti ini, tetap di rumah, jangan kemana-mana, kurangi kontak fisik dengan keluarga ataupun siapapun. Satu lagi, pakai masker ya, pakai masker supaya tidak menularkan ke orang lain. Selanjutnya, letih dan lesu. Ini sangat pasti ya, letih dan lesu, kemudian ditambah lagi dengan sakit dari sendi maupun tulang seluruh tubuh seperti itu. Kemudian sakit tenggorokan. Nah, ada sakit tenggorokan ini memang benar-benar sakit ketika kita menelan makanan ataupun minum ya. Kemudian yang kelima itu ada gangguan sesak napas. Nah, ini adalah di tahap penyakit yang sudah benar-benar kronis. Dia akan mengalami saturasi oksigen yang mengalami gangguan seperti itu. Jadi saturasi oksigen itu, kalau saturasi oksigennya ketika diukur pakai alat itu di bawah 94, maka diwajibkan pakai oksigen. Tapi kalau di atas 94, 95 dan ke atas itu saturasinya masih bagus, artinya kalian tidak bisa pakai oksigen. Nah, kemudian penularan si COVID-19 ini melalui apa Bu Guru? Penularan ini yang pertama adalah droplet. Droplet itu apa? Droplet itu tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Nah, makanya pemerintah saat ini, kemudian tenaga kesehatan saat ini itu mengimbau supaya kalau kita batuk dan bersin, makanya pakai masker supaya mengurangi penularan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah kontak pribadi seperti menyentuh, berjabat tangan, itu nggak boleh ya. Itu salah satu yang bisa menularkan si COVID ini. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Nah, namun menurut penelitian lanjutan bahwa si virus ini hanya hidup di benda yang memiliki cairan seperti itu ya. Namun tidak berkemungkinan dia juga bisa hinggap di situ, karena untuk waktu lama dia tidak bisa hinggap di suatu benda yang tidak ada air, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau tempat hidupnya adalah tempat yang lembab seperti itu. Jadi kurangi. Nah, makanya setelah kegiatan, misalnya di kelas yang sudah tatap muka, itu ketika kalian pulang sekolah disemprot dengan cairan disinfektan. Nah, sekarang ke persebaran si COVID ini. Nah, rupanya di Indonesia itu total kasusnya adalah 627.103. Ini per tanggal 13 sampai 26 Juli kemarin ya. Itu tepatnya di Indonesia, total kasusnya adalah segitu. Nah, bagaimana dengan provinsi kita ya? Coba kita lihat. Nah, ini Bu Nupa buka di Pusat Informasi COVID-19. Ini kepunyaan pemerintah Kota Jambi ya. Di sini sudah ada data terbarunya adalah ini tanggal 25 Juli 2021 kemarin. Proses, artinya proses itu yang masih swab, kemudian yang masih PCR itu ada sekitar 1.769 mengalami penambahan
orang. Itu masih proses ya. Kemudian kita nggak tahu di sini sudah positif atau negatif. Kemudian ada yang sembuh. Sembuh di sini totalnya 3.949. Dia tetap ya, tidak mengalami penambahan. Kemudian yang meninggal adalah 207 orang dan mengalami kenaikan yaitu 4 orang. Kemudian jika ditotalkan dari semua proses sembuh dan meninggal itu totalnya adalah 5.925. Artinya di Kota Jambi di per tanggal 25 Juli 2021 itu total angka kasus COVID-nya adalah 5.925. Tentunya ini adalah angka yang sangat besar ya. Nah, selain itu kita bisa lihat di sini boleh ya nanti ada tugas yang bunuh pasir ya, bunuh pasir di tugas kelas kita di classroom itu suruh mencari atau mengumpulkan data dari pasien yang ODP per kabupaten di Jambi. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kalian boleh memakai website ini beritajambi.co, boleh cari di situ ataupun ketik di Google, boleh media apa saja, boleh dari Instagram, Facebook ataupun dari TV atau televisi gitu ya. Yang penting kalian di sini harus mencari atau mengumpulkan data tentang pasien ODP per kabupaten di Provinsi Jambi. Ya, per kabupaten di Provinsi Jambi. Jadi boleh sumbernya boleh dari mana saja, yang penting adalah bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Nah, di sini yang Ibu buka ini beritajambi.co. Di sini sudah ada apa sih ODP itu? ODP itu adalah orang dalam pemantauan, artinya dia sudah tes swab ataupun PCR, kemudian terindikasi si COVID ini. Ya, di sini ada totalnya masih dalam proses. Di sini ada 81 orang, kemudian totalnya 2.226 ya. Kemudian PDP, apa itu PDP? PDP adalah pasien dalam pengawasan. Artinya pasien ini sudah terindikasi memang positif COVID gitu. Jadi dia diawasi oleh tenaga kesehatan ataupun instansi kesehatan yang berhubungan dengan si COVID ini. Totalnya ada 1.168. Nah, kemudian yang positif totalnya 95, uji lab keluarnya 9 ya, swabnya 35 orang, yang keluar 9, yang tunggu masih 26. Namun fokusnya nanti adalah kalian di pasien ODP-nya, orang dalam pemantauan seperti itu ya. Nah, nanti setelah itu bisa dilihat, kita scroll ke bawah nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita scroll ke bawah itu per kabupaten sudah ada datanya di sini ya. Kalau Ibu tadi scroll di Ibu buka website ini per tanggal 25 Juli ya. Di sini sudah ada total ODP-nya berapa per kabupaten. Kalian bisa mengumpulkan data di sini ya. Data di sini nanti per tanggal selanjutnya itu sudah berbeda lagi gitu ya. Jadi tugasnya adalah mengumpulkan data, kemudian nanti menuangkan data tersebut ke dalam sebuah laporan. Nah, format laporannya nanti sudah Ibu share di classroom 5A gitu. Nah, ini adalah cerita si COVID. Kalian di rumah tetap harus menaati protokol kesehatan, memakai masker, menghindari kerumunan ya. Kalau memang nggak penting sekali ya nggak usah keluar rumah ya, seperti itu. Kemudian apalagi mencuci tangan di air yang mengalir ya, dan seterusnya. Jadi dipatuhi protokol kesehatannya, dan jangan lupa konsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan juga menyehatkan tubuh. Satu lagi, jangan lupa bahagia. Dan bahagia adalah salah satu yang bisa meningkatkan imun tubuh kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.